Halo teman-teman Furi, ketemu lagi di tayangan cerita horor atau cerita mistis ya di segmen YouTube Furi Harun Channel yang terbaru. Nah, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen serta aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Dan di sebelah Mami Furi kali ini tentunya udah nggak asing lagi ya. Ada Empok Pipit. Nggak asing karena mukanya sudah menghiasi banyak papan billboard ya Empok ya. Amin. Udah jadi artis iklan. Tetapi kali ini kita bukan mau menceritakan perjalanan Empok gimana caranya jadi artis iklan, melainkan perjalanan horornya selama mengenal Mami Furi karena kemarin baru mengalami kejadian mistis katanya. Kenapa tuh, Bo? Ceritain coba. Awalnya nih ya, kan mau ke rumah Mami tuh main. Nah terus Mami lagi pas nyampe rumah Mami tuh, Mami lagi ada apa tuh konsultasi Video online sama customer ya. Iya. Nah terus habis itu Mami nyuruh tuh sapa anak-anak di atas gitu. Karena kan baru pertama kalinya Empok tuh datang ke rumah barunya Mami. Jadi Empok tuh udah berapa kali Mami pindah rumah selama di Jakarta? Berapa ya? Yang kecil. Yang kecil, yang sekamar, terus kecil, sedang 5 apa 6 ya? 4. 4 ya? Jadi Kan kalau Mami Kalibata. kalau Mami tuh kalau bonekanya nambah, Rumahnya tambah gede. iya, jadi makanya harus Banyak. terus. Oke, sok terusin lagi. Nah, udah tuh. Akhirnya ke atas tuh sendirian karena Mami kan di bawah. Lagi video callan sama customer, lagi konsultasi. Kita naik deh tuh ke atas. Nah, di atas itu lantai 2 tuh khusus anak-anaknya Mami, boneka-bonekanya Mami. Itu ada 500-an ya, Mia? 470. Oh, 470. Sama ada patung-patung juga. Nah, nyapa deh tuh, hai Cika, hai semuanya gitu dah, Nyai, semuanya pokoknya kita sebutin dah tuh ya. Nah, habis itu kita video. Gak izin dulu lu. Iya, emang sih kalau Mami selalu bilang kalau misalnya baru pertama kali itu harus bilang dulu yang mau video kek, mau megang kek, atau mau gimana. Nah, kita namanya pikiran ya orang udah pada kena kali gitu ya. Tapi kan Empok udah lama nggak ke rumah Mami nih yang baru ini. Karena kan pas Mami pindah bonekanya nambah. Berarti kan ada yang belum kenal. Berarti kan ada arwah yang baru tuh. Jadi aku belum kenal gitu Mi. Terus? Nah akhirnya kita videoin. Tapi udah video nih Mi. Mau turun ke bawah balik lagi Mi. Mau turun ke bawah lagi balik lagi Mi. Kenapa itu? Bawaannya tuh, nah ya ini ngeliatin ini nih ya Allah maaf banget ngeliatin ini nih, ngeliat ini balik lagi gitu Mi. Karena unik gitu ya. Iya, pengen nyamperin dia mulu nih tongkat ular ini gitu. Nah akhirnya ini boleh dipegang? Boleh. Ya udah boleh ya. Akhirnya nggak sengaja tuh Mi, kita pegang, yang cakep ya, gitu-gitu dah, yang pokoknya yang bagus-bagus dah ngomongnya gitu, disambil dilus-lus tuh Mi. Tapi ada ini juga sempat ada kayak ada omongan, ayo belum bilang Mami gitu. Oh ada bisikan. Gitu berasa gitu Mi, tapi udah telanjur megang. Iya kan? Telat. Si Cika berarti kayaknya ngasih bisikan. Mungkin kali ya itu bener, tapi Mia itu ada udah yang cakep ya, jangan ini ya, kata gitu. Udah habis itu turun ke bawah. Biasa aja tuh Mi. Masih biasa. Terus kita naik lagi kan. Mami habis selesai konsultasi tuh, kita naik lagi ke atas tuh. Makan bakso. Pas lagi mau makan bakso sambil nonton inian TV, iya horor. Terus nggak lama kok bengong gitu kan. Mami mah buka-buka aja itu bakso gitu kan. Nah terus bengong, aku tahan-tahan tuh karena ini kenapa ya. Akhirnya lama-lama tuh nggak kuat gitu. Tahu-tahu tuh mata berair kayak orang mau nangis gitu karena nahan. Terus leher tuh rasanya kayak kecekek. Kayak nggak bisa napas gitu Mi. Kayak ada yang gini gitu.
karena nggak kuat nahan sampai kayak gini. Akhirnya mami pas duduk di depan aku ngomong. Karena takut juga ya, maksudnya kok ini kenapa tadi biasa-biasa aja. Mami ini kenapa ya gitu. Kenapa? Kok ini kayak orang kayak cekek gitu, kayak nggak bisa napas. Aku bilang gitu kan sama mami. Habis itu sampai mata merah semua. Lalu lu ngapain po? Mami nanya tuh kan. Ya udah ngapain ya? Cuman ke situ-situ doang gitu. Ya udah akhirnya mami nanya, Cika ngomong. Kata Cika, si Empong nginjek ular gitu. Jadi mungkin pas dia elus-elus buntutnya keinjak guys. Iya, mungkin kan kata mami yang patung Dewi itu ya ular ya. Mami minta maaf dulu tuh sama patung Dewi ular. Emang kita ke situ memang jongkok. Tapi beliaunya jawab enggak, tadi saya nggak keinjek, yang keinjek yang sebelah sana, yang ini posisinya di depan barengan dengan tongkat yang lain karena modelnya ular juga. Nah jadi waktu itu akhirnya kita ngaturin dupa. Maaf ya, udah ya, empoknya dimaafin. Iya. Terus empoknya normal tuh. Habis udah mami minta maaf, udah minta maaf gitu ya kan, ngasih dupa gitu. Akhirnya ya udah balik lagi Mi. Tapi memang kan waktu mami sebelum pindah memang ini belum ada ya kan. Nah makanya pas ngelihat ini tuh kayak gimana gitu, unik, balik lagi gitu pengen megang gitu Mi. Ya jadi begitu kita karena kagak ngomong. Nah pulang dari tempat mami gimana? Nah itu dia. Gimana? Tadinya sebenarnya udah deg-degan juga ya kan, bawa motor ya. Aduh gimana nih, tadi masih ada rasa-rasa ini juga sih, keliengan masih ada ya. Namanya juga abis dianuin ya kita. Apa sih namanya? Ini jadi komen. Iya. Jadi kagak jadi horor. Terus diituin ya kan, maksudnya ditegur sama tongkat gitu ya, tongkat ular gitu, jadinya kayak masih ada deg-degan sambil baca bismillah mami doain ya Mi gitu ya kan. Aku minta tuh bilang sama mami pulang dah nyampe rumah tuh masih ada rasa ini Mi, kok kayak gimana berat gitu. Masih masih kayak mau batuk tapi nggak bisa, memuntah tuh nggak bisa gitu, masih ketahan gitu. Aduh gimana ini. Sampai kenapa nggak hubungin mami waktu itu? Pikiran tuh mungkin apa masih efek itu apa gimana, orang udah minta maaf, pikiran kan udah mami iniin gitu. Nah udah akhirnya kan 2 hari kemudian sakit itu kan tuh. Itu sakit sampai suara hilang. Sampai sekarang suaranya hilang. Tapi hilang tuh memang, tapi maksudnya tetap mau ini tuh nggak bisa terus pas tidur tuh sempat ngimpi kayak kebayang gimana gitu. Sosok yang kebayang di mimpinya Empok kayak gimana? Dianya marah apa gimana gitu? Cuman ini doang sih, nggak marah, cuman kayak ngeliatin. Oh ngeliatin. Nah kan abis itu ya udah ke mami lagi dah saya. Pokoknya memang kan mami kan selalu bilang kalau baru tuh kita harus izin ya. Iya. Jadi teman-teman, sebenarnya mami itu nggak pernah menyuruh anak-anak asuh mami untuk menyerang orang, apalagi Pok Pipit itu kan udah seperti saudara sendiri. Tetapi memang mami selalu menegaskan sama anak-anak asuh supaya mereka tidak bisa diambil oleh sembarang orang ya, apalagi kayak tongkat, kayak boneka itu kan selain ini juga ada khodamnya juga. Harganya juga nggak murah gitu, makanya mami selalu bilang jangan mau dipegang sama orang yang belum dikenal. Dan memang tongkat ular ini baru mami dapatkan dari Cikundul. Nah jadi Empok belum sempet kenal. Iya benar. Tapi pas sampai di rumah itu tuh Mi kadang-kadang suka ada kelibas Mi hitam gitu lewat gitu. Itu ngapa tuh ya? Itu dia apa? Tapi sejak ada pas kelibas itu Empok kemarin dapat iklan lagi. Hoki dong berarti ya. Tahu aja. Iya. Orang tadinya batal mami, batal itu. Bisa jadi. Bisa jadi makanya. Oh mantap. Karena akhirnya batal mau ke itu kan.
Jadi empok bikin janji nggak jadi karena ada iklan. Nah mungkin gara-gara ditengokin nggak? Iya kali ya. Kalau yang namanya rezeki kan Rezeki dari Allah. Betul. Iya tapi kadang-kadang pas kemarin tuh kelibas hitam gitu tuh. Ada yang kayak orang lewat gitu. Tapi udah apaan nggak ngelihat ya. Nah terus tadi empok ngaturin kue. Ngaturin kue karena tadi pas lagi foto-foto sama si Nova. Kalau lagi foto-foto sama Nova, lah kata kita emang sih udah ini Mi, si Nova ngapa nih ya? Kok diem aja gitu. Perasaan Mami kan udah gitu 1 2 tapi begini aja gini. Tahu-tahu dia langsung nyengir. Iya. Kesurupan Mami. Jadi teman-teman nanti kita akan tayangin di sini di video ini ya. Ada video kesurupannya Nova pada saat dimasuki oleh ular yang ada di tongkat ini, dan itu posisinya memang marah. Tapi di situ itu yang ketawa-ketawa itu Mami. Mami itu ketawa bukan ngetawain ularnya, tapi ngetawain empok yang latah gitu. Jadi yang satu kesurupan, yang satu latah. Jadi akhirnya ketawa-ketawa karena nggak disengaja gitu. Nah ini dia cuplikan videonya. Mati lu mama. Astagfirullahaladzim. Siapa itu yang masuk? Gak tahu lu siapa anjir. Siapa gua? Kok dari gua? Ini yang ini kerasukan. Yang ini Iya ini siapa? Lasta gua. Mendingan Nova di bawah dulu aja. Kalau mau istirahat sama mau makan di bawah dulu yuk. Nah, jadi empok dari sekian kali empok pergi malam ya, datang kadang empok kan suka syuting film horor ya. Nah, film horor di tempat-tempat angker empok tuh sama sekali nggak pernah diganggu. Jadi cuman sekali ini aja. Nah ini yang bener-bener ngerasain banget ini. Sampai pas pulang dari rumah Mami itu tuh, ini berat banget nih. Sempet maksudnya pusing gitu, berat aja. Aduh, ya udah bawa aja deh, Bismillah aja, udah baca Bismillah udah. Tapi di spion nggak kelihatan apa-apa. Ya sempet ngeliat gini-gini tapi alhamdulillah mah nggak ada. Kalau nggak ada mah kaget bener-bener kan. Tapi bener-bener yang ngerasain bener-bener sampai kayak orang kecekek tuh ini. Tapi empok tuh di tempat syuting gitu ya nggak pernah digangguin tuh, apa ada hubungannya sama amulet nggak sih? Iya kalau syuting memang selalu bawa gini ya. Ini selalu bawa emang kita. Itu buat kalau susah tidur. Iya. Nah, teman-teman Sama ini bawa si empok tuh kan apa syutingnya sampai pagi. Tapi ngaruh nggak sih susah tidur? Akhirnya gimana? Maksudnya kan susah tidur nih. Pas pakai ini tidur mah nyenyak. Oh tidur nyenyak. Iya tapi pas kalau bawa motor mah kadang-kadang cuman ngaruh juga ya Mia. Soalnya pernah waktu itu kalau nggak salah pergi kemana tuh. Ingat nggak Mami pertama kali aku dikasih gelang Mami karena Mami tahu aku tuh susah tidur warna biru. Itu bawa motor begini. Gitu. Jadi gelangnya ada obat tidurnya. Mungkin ya orang nggak bisa tidur lah. Akhirnya aku lepas dulu Mi bawa motor. Iya. Aku jadi, ini kalau lagi ada kegiatan dilepas aja. iya ngaruh itu kayaknya ya maksudnya jadi tapi enak tidurnya nyenyak jadi susah tidur tuh. Alhamdulillah. Ya jadi buat kamu yang susah tidur sering digangguin bisa order gelang amulet. Amuletnya ada yang hitam ada yang hijau. Aku pakai hijau. Nah tapi bicara tentang anak asuhnya Mami ya, selain tongkat ini, si Cika ya, kenapa sih nggak pernah bagus kalau ngeramalin percintaan empok? Jadi dulu ya Cika pernah ngeramalin bahwa pernikahan empok nggak akan lebih dari setahun, bener nggak? Bener. Dan cerainya berapa tahun? Sebelum setahun. Oh sebelum setahun. Jadi pokoknya sebelum setahun tuh udah ini. Gonjang ganjing. Nah kita kasih kesempatan sampai 3 bulan, udah nggak ada, udah, ya udah out dah.
Nah, tadi sempet nanya juga ke Cika. Iya. Cika, gimana jodohnya? Kagak ada juga. Katanya Empo masih cinta sama mantan. Bener kagak? Kagak. Terus Empo disuruh nyari duit aja sama Cika, nggak usah mikirin Iya. cowok. Iya, nyari duit doang beneran. Nyari duit, fokus sama anak udah nyari duit. Kalau cinta mah udah kagak, bener Mi. Duitnya udah banyak ya sekarang. Alhamdulillah. Udah bisa ngebeliin Mami Furi tas. Kemarin Mami baru dapat tas baru dari Po Pipit. Tumben ya. Artis gitu. Tahu tuh Cika tuh kalau ngerama nggak jauh dari. Berarti benar tahun ini Empok lebih baik fokus ke Nyari duit. Nyari duit Iya. aja. Alhamdulillah. Oke. Lancar. Nah, dari beberapa foto boneka yang ada di sini, Empok sukanya yang mana? Kira-kira kalau melihat face-nya. Dari foto ini suka sih itu Caki. Oh, suka Caki. Tapi takut. Oh, karena lucu gitu ya, gemol. Gitu. Tapi takut. Tapi takut. Oke. Tapi suka. Jadi buat kalian penggemar Creepy Dolls, kita juga bakalan ada Halloween season di 31 Oktober nanti. Jadi Mami Furi bakalan ngadain photoshoot khusus untuk boneka-boneka creepy. Nah, kalau kalian setuju ada Empok Pipit di fotonya itu, klik di kolom komentar. Iya benar. Nah, Empok, kalau melihat perjalanannya kita aja nih selama beberapa tahun kenal ya, kan Mami juga udah pindah beberapa tempat. Nah, kalau Empok lebih sukses, sekarang Mami lihat iklannya udah di mana-mana. Padahal perjalanan kita itu kayaknya Empok ancur-ancurannya masih kurang dari setahun, tapi kok bisa cepet settle, bisa cepet akhirnya recovery, itu gimana? Ya, jadi nangis kan. Ya perjalanannya memang banyak banget ya Mia. Dari Cerai. ya itulah yang bikin ini ya. Nangis kan Mami. Iya. Ya dulu kan Mami suka bilangin. Pokoknya kalau papa tuh aku tuh selalu cerita tuh sama Mami kan. Mami aku begini. Ya kan. Akhirnya Mami bilang, "Oh memang mau nikah bener ini." Aku kan akhirnya aku milih dia kan. Nikah, gak taunya bener kan. Kata Mami kan. Kalau aku tuh gak bertahan, akhirnya cerai gitu kan, dianya begitu. Akhirnya aku tuh kayak terpuruk lah gitu, maksudnya ini aku pusing, ya ampun ya Allah, kenapa nih kayak gini gitu, maksudnya gitu loh Mi. Akhirnya Mami, ya aku tetap ke Mami lagi kan, Mami yang nguatin aku, maksudnya nasehatin aku begini gitu. Iya Mami terus langsung nasehatin aku, ya udah kita ke ini ya Po, Ke makam. kita berdoa gitu ke makam leluhur gitu kan, ya, siapa tahu aja gitu kan ada jalannya, tetap juga kita berdoa sama Allah gitu kan. Ya udah ya Mi, akhirnya ya udah alhamdulillah gitu. Mami selalu kalau walaupun aku kayak gimana, Mami nggak pernah ninggalin aku gitu loh, selalu ada gitu. Dari tahun 2018 kan sampai sekarang, ya alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang berarti seneng ya, fotonya udah di mana-mana. Iya. Udah sukses, terus mantan juga pengen balik mulu. Kagak udah Mi, alhamdulillah. Mantannya pengen balik terus nih, apa sih Empok sekarang? Karena sudah sukses, emang begitulah perempuan. Nah, proses pas di makam itu, jadi kalian jangan salah tangkap ya teman-teman, kita ke makam itu bukan pesugihan, bukan meminta kekayaan instan, tidak. Kita ke makam leluhur untuk berdoa, tawasul ya. Siapa tahu apabila kita berdoa mendapatkan berkah dari Allah juga, diberkahi juga sama leluhur, dibantu gitu. Jadi akhirnya kita
ke makam Iya. di dalam Cikundul yang ada Cikundul di di Cianjur. Cianjur. Kemudian juga ke makam Ibu Ratu Galung Mangku Alam. Kita juga mandi ya. Mandi, iya. Nah, kenapa mandi? Karena banyak sekali aura negatif di dalam badannya Empok. Kalau dulu pertama kali aku mandiin Empok, aku ingat yang muncul pocong. Ya. Iya. Jadi dulu pertama kali mandiin Empok yang muncul pocong. Alhamdulillah sekarang lama-kelamaan setelah banyak mandi di air-air karomah, di sumur karomah dengan baca syahadat, salawat, Iya. akhirnya auranya positif. Amin. Jadi bagus. Nah, kalau Empok nih biasanya kalau di makam nih doanya apa nih biasanya? Doanya mudah-mudahan selalu dikasih rezeki yang banyak. Amin. Karena emang ya itu kan memang nyari duit buat anak-anak gitu kan. Nah tuh pas waktu saat yang waktu itu kita ke Cikundul tuh minta inian kan, ya Allah Minta mudah-mudahan jawaban gitu buat gimana ini gitu sama suami yang kedua gitu kan, ini gimana. Akhirnya pulang dari sana ada jawabannya ya Mami ya. Langsung pas turun dari tangga. Tangga Karena langsung. kan di Cikundul itu ada 171 anak tangga. Nah, Iya, akhirnya jadi nangis. Empok langsung dapat jawabannya. Makanya alhamdulillah dah gitu, pokoknya doanya yang terbaik kalau pas dia di atas itu di makam itu gitu, rezeki yang banyak gitu. Kalau memang dapat jodoh lagi yang terbaik itu aja sih, doanya sehat anak-anak. Terus satu yang doanya nggak pernah ketinggalan. Apa? Ya nangis kan. Kenapa? Itu apa? Mami nggak pernah ninggalin aku gitu. Waduh, so Itu selalu sama mami gitu. Kalau karena mami yang aku selalu gitu doanya. Kenapa emang lu takut gue tinggalin? Oh, kok takut tahu ya, Mami orangnya kalau sering ninggalin orang. Iya, kalau salah sedikit takutnya kan. Tapi alhamdulillah mami mah nggak pernah ini ya. Itu pokoknya Karena selalu sama doain. mami. Ternyata Iya. lu doain gue di makam. Iya. Buset. dah. Di makam Ibu Galuh, makam Cikundul, mudah-mudahan aku selalu sama mami gitu. Bareng sama mami gitu. Iya, jadi Empo ini pejuang pekerja keras ya, menghidupi anak-anak sama seperti Mami juga. Jadi kan kita akan saling support. Kita benar-benar mencari uang dengan segala macam daya dan upaya ya untuk menghidupi anak-anak dan juga keluarga. Jadi harus ekstra effortnya, Iya. harus ekstra semangatnya gitu ya. Cuman kalau Empo mah kalau nangis-nangis juga sama Mami suka didiemin aja ya. Iya, didipit. Karena udah tahu kita cengeng Oh. dan batu kadang-kadang Dan dibilang. batu kalau untuk urusan cowok. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih, ya. Setelah sesi kegagalan kemarin, masih pengen dapat suami yang gimana? Kalau dikasih maunya mah yang bener-bener sayang sama anak, sama kita. Terus nggak perhitungan, udah itu aja Mi. Yang ini ternyata perhitungan. Dihitung semua. Semua dihitung Mi. Kita udah maksudnya terima dia apa adanya, begini Mami udah pernah bilangin juga dia begini. Aku batu kan gitu ibarat katanya gitu, tetap ini kan sayang lah gitu. Ternyata ya itu semua diungkit semuanya. Makanya ya kalau memang dapet jodoh lagi gitu ya, yang terbaik aja udah, yang bisa sampai Kakek nenek. ya kakek nenek. Tapi kalau memang nggak ada udah fokus nyari duit aja. Oke. Ya udah teman-teman, itu tadi cerita horor plus cerita sedihnya seorang Pok Pipit. Kenapa kita ada cerita sedihnya juga? Sekaligus Kak Furi ingin, Mami Furi ingin memperkenalkan Pok gitu. Karena mungkin buat sebagian kalian tahu Pok itu kan komedian gitu. Jadi perjalanan hidup seorang Pok Pipit juga
nggak gampang ya Mpok ya. Iya. Dari zaman dulu Mami iklan ya, Mpok bantu-bantuin Mami, ya. gitu. Sekarang dia jadi bintang iklannya, Mami. Mami Bantu-bantuin Mpok iya, spiritual ya. spiritual. Jadi kebalik gitu ya. Kebalik ya. Iya. Nanti Mami kasih nomor rekeningnya. Amin ya. Enggak. Oke teman-teman, buat kamu yang memiliki cekam atau video-video penampakan, misalnya kalian bisa DM ke Instagram Furi Harun ya, nanti Kak Furi bakalan lihat dan yang menarik akan kita up gitu ya. Jangan lupa dimanapun selalu berdoa. Thank you Po. See you Sama-sama, Mami. on the next episode. Bye bye.